Selamat pagi anak-anak. Ya, kali ini kita akan menjelaskan pada pembelajaran 3 ya. Masih semua masih semangat? Ya. Semangat untuk mengejar sebuah cita-cita ya. Pada pembelajaran ketiga di situ ada gambarnya siapa? Beni ya. Cita-cita tidak mengenal suku, agama atau kebangsaan. Semua orang dapat menempatkan cita-citanya setinggi langit. Namun setiap orang harus berusaha keras untuk mencapainya. Perlu digarisbawahi. Contoh kecil, kalau kita pengen nilainya baik, kita harus bekerja keras. Ada tugas dikerjakan. Karena setiap kegagalan terus dicoba, nanti akan berhasil. Ya. Misal hari ini kamu dapat nilai 50. Besok kamu berusaha berniat, aku besok dapat nilai 60. Tambah 10. Besok lagi 70. Besok lagi 80. Besok lagi 90. Sampai 100. Karena kita punya niat, bertekad, harus bekerja keras untuk mencapai sebuah keinginan, suatu cita-cita. Anak-anak dulu waktu kecil bisa berjalan tidak? Cuma bisa nangis. Ya. Berusaha berangkang, merangkak, berdiri, berbicara, sampai sekarang gede, kelas 4 ya, sudah pintar-pintar semua. Tapi sifat kita yang malas mengerjakan sesuatu hal dihilangkan. Paham? Ya. Buktikan kita bisa, ya. Buktikan biar orang tua kita bangga nanti kalau kita bisa. Paham semuanya? Ayo membaca, simaklah bacaan berikut ini tentang usaha keras seorang yang bercita-cita besar. Judulnya apa ini anak-anak? Sang Arsitek. Pada tahun 1955, Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, mengadakan sayembara membuat desain maket Masjid Istiqlal. Sebanyak 22 dari 30 arsitek lolos pada seleksi awal. Presiden Soekarno pun mengumumkan bahwa pemenangnya adalah seorang bernama Frederick Silaban. Siapakah dia? Frederick Silaban lahir di Bonandolo, Sumatera Utara 16 Desember 1912. Ia adalah seorang lulusan Koningin Wilhelmina School, sebuah sekolah teknik di Jakarta. Meskipun bukan lulusan seorang arsitek, ia dapat memenangi sayembara tersebut dan semenjak itulah karyanya banyak dikenal di seluruh Indonesia. Pada halaman selanjutnya, Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar dan termegah di Indonesia yang dibangun pada tahun 1961 dan pertama kali dibuka untuk digunakan pada tahun 1978. Dengan demikian diperlukan waktu 17 tahun untuk membuatnya. Dengan usaha yang gigih dan pantang menyerah, Fredericks berhasil menyelesaikannya. Karyanya diakui sebagai karya asli anak bangsa Indonesia. Ia bahkan berhasil menyanding pembangunan masjid ini dengan gereja katedral di Jakarta. Gereja katedral adalah gedung tempat umat Katolik beribadah. Konsep persatuan dan kesatuan yang dibuat oleh Presiden Soekarno dapat diwujudkan dengan baik melalui kedua bangunan. Itu ada gambarnya. Masjid Istiqlal dan gereja katedral. Hingga kini kedua gedung yang menjadi simbol toleransi dan persatuan itu tetap kukuh berdiri meski arsiteknya telah tiada. Tak hanya berkarya membuat Masjid Istiqlal, beberapa gedung bersejarah telah dirancangnya. Sepanjang hayatnya ia telah merancang 700 bangunan di seluruh Indonesia. Bangunan tersebut antara lain Gedung Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta 1962. Monumen Pembebasan Irian Barat, Jakarta 1963. Kemudian Monumen Nasional atau Tugu Monas, Jakarta 1960.
Gerbang Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta 1953. Dan Tugu Katulistiwa, Pontianak 1938. Kita memasuki pada halaman 129. Lengkapilah diagram berikut ini berdasarkan bacaan di atas. Berarti kamu membuat di diagram. Ya, seperti kemarin. Bisa dimengerti? Kamu tandai dulu. Memakai pensil. Bisa ditandai belum? Apa saja prestasi yang telah diraih Frederick Silaban dengan usaha dan kerja kerasnya? Ditandai. Kemudian apa kesimpulan terhadap usaha Frederick Silaban untuk meraih cita-citanya? Kita masuk pada halaman 130. Ayo mengamati. Perhatikan gambar tempat ibadah umat beragama di Indonesia di atas dengan saksama. Dapatkah kamu menjelaskan gambar-gambar di atas apakah tempat ibadah itu ada di daerahmu? Yang pertama dari sebelah kiri ada Mas, kemudian gereja, kemudian apa? Pura. Terus kemudian apa itu? Apa itu? Ada masjid. Ada gereja. Ada pura. Apa satunya? Kita ingat-ingat dulu. Apa? Ayo itu. Apa? Ayo. Ada masjid, gereja, pura, kalau umat Buddha vihara. Terus kalau Konghucu kelenteng ya. Perhatikan gambar tempat ibadah umat beragama di Indonesia di atas dengan saksama. Dapatkah kamu menjelaskan gambar-gambar di atas apakah tempat-tempat ibadah itu ada di daerahmu? Ada tidak? Tempat-tempat ibadah ini ada ya.
Masyarakat Indonesia terdiri atas pemeluk agama yang berbeda-beda. Umat beragama dari tiap-tiap agama memerlukan tempat ibadah untuk memenuhi kebutuhan rohani mereka. Setiap tempat ibadah memiliki bentuk dan pengaturan yang khas. Amati daerah sekitarmu bersama dengan teman sekelompokmu. Ya. Satu, kamu akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok akan mencari informasi tentang 2 tempat ibadah keagamaan. Carilah informasi tempat rumah ibadah dari 2 agama yang berbeda di Indonesia. Tentukan salah satu tempat ibadah paling terkenal di Indonesia. Ya. Catatlah informasi tentang nama, tahun berdiri, sejarah singkat tentang tempat ibadah tersebut. Carilah gambar tentang rumah ibadah tersebut. Cari tahu makna setiap bagian bangunan ibadah. Dengan menggunakan sebuah kertas karton ukuran A3, tempelkan gambar rumah ibadah tersebut dan berilah keterangan di bawahnya. Tuliskan juga fungsi dan kegunaan tempat ibadah tersebut selain beribadah umatnya. Aturlah sedemikian rupa pada kertas tersebut sehingga memudahkan bagi temanmu untuk memahaminya. Jelaskan kesimpulanmu tentang kedua rumah ibadah tersebut. Ya, presentasikan hasil karyamu di depan kelas. Catatlah informasi penting yang kamu dapatkan dari kelompok lain. Ini sendiri-sendiri. Gambar A dan gambar B ini di buku tulis saja, ditandai. Kamu bisa menyebutkan salah satu tempat ibadah seperti tadi yang di atas yang bisa kamu sebutkan. Namanya apa? Misal Masjid Istiqlal. Tahun berdirinya tahun berapa? Tempat ibadah umat Islam. Kalau masjid, sejarah singkatnya bagaimana? Paham? 2 gambar berarti ya. Bisa Masjid Istiqlal dengan gereja katedral atau kelenteng apa atau wihara atau pura ya. Sudah ditandai? Terus kemudian kegunaannya itu juga kesimpulan ya. Ya, sampai sini ada yang tanyakan? Tidak ya. Perhatikan peta persebaran sumber daya alam hayati yang terdiri di Indonesia. Jelas nggak gambarnya anak? Di buku anak? Peta di atas disebut peta tematik. Yaitu peta yang berisi informasi khusus. Ya. Peta persebaran sumber daya alam berupa tumbuhan di atas menunjukkan daerah-daerah yang memiliki sumber daya tumbuhan untuk kebutuhan hidup masyarakat Indonesia. Sumber daya alam tumbuhan diantaranya adalah tanaman pangan, tanaman industri, dan hutan. Ya. Tanaman pangan terdiri atas tanaman padi, palawija, dan buah-buahan. Sedangkan tanaman industri berupa tanaman tebu, karet, kopi, teh, kelapa sawit, tembakau, dan kopra. Tanaman hutan diperlukan untuk mencegah banjir, tanah longsor, menyimpan cadangan air, serta perlindungan hewan. Sumber daya alam berupa hewan di atas hewan liar dan hewan ternak. Hewan liar tinggal di hutan dan taman-taman nasional untuk dilindungi dari kepunahan. Contoh hewan liar tersebut yaitu harimau, kera, orangutan, gajah, badak, banteng, dan anoa. Hewan ternak merupakan hewan yang dipelihara atau diternakkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya ayam, itik, sapi, udang, dan domba. Ya. 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 。 。 . 。 。 。 . 。 。 。 . 。 。 . 。 「」 . 」 . 」 .
Tugasnya yang halaman 133. Berdasarkan bacaan di atas, lakukan kegiatan berikut. Yang dikerjakan nomor 6 dan 7. Kamu menyebutkan sumber daya alam tumbuhan apa saja, terus dan hewan apa saja, nomor 6 ya itu. Terus kemudian nomor 7, manfaat sumber daya alam tumbuhan dan atau hewan kamu tahu terhadap masyarakat yang tinggal di wilayahnya. Manfaatnya untuk apa? Jadi mengerti? Ayo membaca. Mendeklamasikan puisi memerlukan persiapan yang baik. Selain menghafalkan baris demi baris, kamu juga harus memahami makna puisi tersebut. Setiap baris demi baris, kamu juga harus mengetahui atau memahami makna puisi tersebut. Setiap orang bisa memiliki pemahaman yang berbeda terhadap makna puisi. Salah satu cara untuk membedakan makna puisi adalah dengan memberikan penekanan pada saat mendeklamasikannya. Pemberian tekanan pada baris puisi biasanya menggunakan tanda V. Perhatikan penggunaan tanda tersebut di bawah ini. V menyimbolkan tekanan kata pendek sekali itu V yang satu. Kedua, V2 menyimbolkan tekanan agak pendek. V3 menyimbolkan tekanan agak panjang. Lihatlah kembali puisi tentang penjaga alamku pada pembelajaran pertama. Berilah tanda centang itu ya, centang atau V ya, V ya. Untuk memberikan tekanan pada baris-baris kalimatnya. Kemudian latih kembali cara mendeklamasikannya dengan mengikuti tanda jeda yang telah dibuat sebelumnya dan tanda untuk memberikan penekanan. Deklamasikan puisi tersebut di hadapan teman sebangkumu. Mintalah pendapatnya, kemudian lakukan perbaikan berdasarkan pendapatnya. Ini tidak dulu ya anak-anak, yang atas saja dulu. Ini, yang ayo renungkan ini dikerjakan. Yang ini, yang saya tandai. Langsung jawabannya ya semua. Sudah? Sampai sini ada yang tanyakan? Ya, tetap semangat semuanya untuk mengejar sebuah cita-cita. Kita harus disiplin mengerjakan tugas-tugas.